Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, baik keluarga kita, saudara kita, atau sanak famili kita ya. Ya anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, anak-anakku kelas 3, untuk pembelajaran kali ini yaitu kita sudah masuk di tema 8 ya. Jadi kita sudah masuk di tema 8, yaitu tentang Praja Muda Karana atau Pramuka. Praja Muda Karana itu kepanjangannya, singkatannya yaitu Pramuka. Ya, di tema 8 ini kita masih masuk di subtema 1. Aku anggota pramuka. Materinya adalah latihan keseimbangan atau di dalamnya kebugaran jasmani. Jadi di subtema 1 ini untuk materi PJOK-nya adalah latihan keseimbangan. Oke anak-anak, sebelum lebih lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Pak disampaikan nanti materinya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Ya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, berdoa selesai. Ya lanjut, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran di subtema 1 ya. Tujuan pembelajaran di subtema 1 yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan gerak keseimbangan melalui gerakan melompat satu kaki. Yang nomor 2, anak-anak dapat mempraktekkan gerak keseimbangan melalui gerakan melompat satu kaki. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami latihan mengangkat tubuh. Berikut yang keempat, anak-anak dapat melakukan permainan dengan gerakan mengangkat tubuh. Jadi di tujuan pembelajaran subtema 1 ini anak-anak cukup lumayan banyak ya, mulai dari angka 1 sampai nomor 4. Yang penting kalian itu memahami di tujuan pembelajaran ini. Kalau ditanya, kalau ada soal, kamu harus bisa menjelaskan, kamu harus bisa menjawab dengan baik. Kalau ada praktek, kamu harus bisa mempraktekkan dengan sempurna. Ya anak-anak ya. Ya sudah paham di tujuan pembelajaran subtema 1 ini? Kalau sudah paham, kita langsung masuk ke materi. Ya. Yang pertama adalah Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Praja Muda Karana adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang sangat bagus dan wajib diikuti di sekolah. Pada kegiatan pramuka diajarkan banyak hal tentang kecakapan hidup. Kegiatan kepramukaan banyak sekali yang dilakukan dalam bentuk permainan. Salah satu permainan yang cukup seru yaitu adalah lompat tongkat. Ya anak-anak, bagaimana permainan lompat tongkat itu? Ya, diperhatikan. Pak ditunjukkan gambarnya. Ya, inilah permainan lompat tongkat di dalam pramuka. Mungkin kalian sudah banyak memahami tentang permainan ini ya. Jadi ada 4 anak atau 4 siswa yang sedang memegang tongkat. Satunya adalah anak yang berdiri itu sedang menghindari jepitan-jepitan dari tongkat tersebut. Yang mana kalian tidak boleh sampai terjepit kakimu ya. Kalau sampai terjepit berarti kamu dianggap kalah. Nah, dalam permainan lompat tongkat ini kalian harus melatih keseimbangan. Kenapa? Karena di situ adalah dengan berdiri satu kaki ya. Ya inilah permainan yang sangat seru di dalam permainan pramuka. Lanjut. Nah, apa yang Pak disampaikan tadi barusan adalah tentang keseimbangan ya, ada hubungannya dengan permainan lompat tongkat tadi. Ya, ini latihan keseimbangannya dengan berdiri satu kaki. Bagaimana caranya? Berdiri dan bersila dengan satu kaki. Ini anak-anak caranya.
Caranya sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Gambar di samping itu berdiri tegak dulu. Kalau sudah berdiri tegak, salah satu kaki berdiri sebagai penyangga, ya. Salah satu kaki berdiri sebagai penyangga. Berikutnya adalah sementara kaki yang lain disilangkan di atas lutut. Nah, ditekuk maksudnya ya, disilangkan atau ditekuk di atas lutut. Berikutnya, lakukan dengan kaki kanan sebagai penyangga terlebih dahulu, karena kekuatan kaki kanan itu lebih kuat daripada kaki kiri. Penyangganya lebih dahulukan kaki kanan dulu. Ya, selanjutnya setelah itu hitunglah sampai 10 kali hitungan. Itu anak-anak untuk latihan keseimbangan yang pertama, yaitu berdiri dan bersila dengan satu kaki. Oke, kalau sudah paham, Pak Andi lanjut untuk latihan keseimbangan yang kedua. Ya, latihan keseimbangan yang kedua adalah ini gambarnya sudah Pak Andi munculkan. Ya, latihan keseimbangan dengan membentuk huruf V. Ya, ini ada caranya ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian harus duduk dan luruskan kakimu dulu. Dari duduk, setelah itu diluruskan kakinya. Berikutnya, kalau sudah diluruskan kakinya, angkat kedua kakimu secara bersamaan. Dapat dibantu menggunakan tangan. Jadi mengangkat kaki secara bersamaan itu bisa dibantu dengan kedua tangan. Apa yang pada gambar itu, sambil diperhatikan gambarnya supaya kalian mengerti. Kalau sudah, tahan posisi berikut, tahan posisi kaki terangkat seperti itu sampai hitungan ketiga atau sampai hitungan ke-10 kalau bisa ya. Berikutnya, turunkan kembali kakimu. Itulah latihan keseimbangan yang kedua ya. Kalau bisa sampai 10 kali hitungan itu lebih bagus ya, ditahan sambil dibantu dengan kedua tangan. Kan anak? Ulangi kembali kegiatan tersebut. Jadi diulangi, nggak harus 1 kali 2 kali, supaya tubuhmu supaya bisa seimbang dengan sempurna. Nah, ulangi kembali kegiatan dengan waktu lebih lama. Nah, ini kan hitungan ketiga, bisa jadi 4, 5, 6 bahkan sampai 10 hitungan. Ya anak ya, itu untuk latihan keseimbangan yang kedua. Selanjutnya kita sudah masuk di subtema 2 ya. Subtema 2 yaitu tentang aku anak mandiri. Materinya adalah latihan kelenturan sama kebugaran jasmani. Kelenturannya yaitu sama dengan yang tadi, kebugaran jasmani. Kan anak, sebelum ke materi, Pak Andi menjelaskan di tujuan pembelajaran subtema 2 kebugaran jasmani. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan gerak dengan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Nomor 2, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktekkan gerak dengan kelenturan tubuh dominan bagian bawah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Ya, lebih jelasnya lagi, lebih pahamnya lagi, langsung aja kita masuk ke materi subtema 2. Ya, sama kayak tadi. Kita awali dengan pengertian Prajamuda Karana atau pramuka. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Gerakan dilakukan dengan membungkukkan badan. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan kebugaran jasmani ya, yaitu tentang membungkukkan badan di subtema 2 ini. Ini lanjut ya. Nah, ini dengan membungkukkan badan, latihan kelenturan berarti. Bagaimana gambarnya? Ini gambar yang pertama. Latihan kelenturan, membungkukkan badan. Nah, ini ya. Gerak membungkuk. Ya, perhatikan gambarnya itu. Seorang anak sedang membungkukkan badan, kedua tangannya mencoba untuk menyentuh sepatunya ya. Caranya bagaimana anak-anak? Lebih jelasnya caranya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dengan
Ya anak-anak, Pandi ulang lagi ya tentang latihan kelenturan. Yang pertama yaitu gerakan membungkuk. Diperhatikan gambarnya sambil Pandi jelaskan caranya ya. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kamu itu berdiri tegak tapi kakinya dibuka. Kalau sudah seperti itu, kedua tangan diletakkan di samping badan. Ini masih awalan ya. Berikutnya, pandangan ke arah depan. Kalau sudah siap, pandangan ke arah depan bawah. Ini kalau sudah membungkuk. Lanjut, setelah mendengar aba-aba, mulailah membungkukkan badanmu. Nah, sentuh ujung kaki dengan kedua tangan, kemudian tahan. Jadi, kalau sudah mendengar aba-aba, segera kamu membungkuk, sentuh kedua kaki dengan kedua tangan ya. Saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk. Perhatikan anak-anak, perhatikan gambarnya itu. Saat membungkuk, lututnya anak tersebut tidak ditekuk. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyentuh sepatumu atau bisa menyentuh kakimu ya. Nah, ini ditahan sampai kurang lebih 10 hitungan ya. Jadi nanti kamu bisa dibantu sama kedua orang tua, kakak atau saudara ya di rumah. Itu untuk latihan kelenturan yang pertama. Sekarang masuk latihan kelenturan yang kedua. Nah, ini gambarnya latihan kelenturan yang kedua ya. Gerakan mencium lutut. Nah, sekarang gerakan mencium lutut tapi sambil berdiri. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Berdiri tegak, lalu kaki dibuka lebar ke samping. Berdiri tegak itu anak sedang berdiri tegak. Kakinya dibuka selebar bahu. Setelah itu pegang ujung kaki kanan dan cium lutut kaki kanan. Kaki kanan dulu. Jadi pegang ujung kaki kanan, dipegang ujungnya, yaitu perhatikan gambar yang kedua. Kalau sudah dipegang, cium lutut kaki kanan. Nah, berusaha semaksimal mungkin nak ya. Setelah itu, lutut jangan ditekuk dan harus tetap lurus. Berusaha semaksimal mungkin. Apakah kamu bisa mencium lutut dengan posisi berdiri? Dicoba nanti di rumah ya. Lakukan gerakan ini bergantian dengan mencium lutut kaki kiri. Setelah mencium lutut kaki kanan, bergantian mencium lutut kaki kiri. Yang jelas harus dibantu sama orang tua, kakak atau saudara untuk menghitung gerakan-gerakan tersebut ya anak-anak ya. Itu untuk gerakan kelenturan yang kedua. Nah, kalau sudah paham, nah materinya Pak Andi cukup sekian, tapi ada tugas buat kalian di rumah. Tugasnya apa Pak? Yang pertama adalah tugasnya yang jelas mempraktekkan apa yang sudah Pak Andi jelaskan tadi. Yang pertama adalah berdiri dan bersila dengan satu kaki tadi ya, berdiri dan bersila dengan satu kaki. Praktek yang kedua, latihan keseimbangan membentuk huruf P. Tadi sudah Pak Andi jelaskan juga bagaimana caranya, sudah ada semuanya itu. Berikutnya praktek yang ketiga adalah gerakan membungkuk. Nah, gerakan membungkuk. Yang keempat, gerakan mencium lutut. Nah, itu semuanya dipraktekkan. Lakukan masing-masing gerakan dengan 10 kali hitungan. Semuanya gerakan 4 gerakan ini dilakukan dengan 10 kali hitungan. Ingat anak-anak ya, dibantu sama orang tua, kakak atau saudara untuk menghitung gerakan tersebut ya. Kan anak, kalau sudah dipraktekkan seperti biasa, difoto ya, bentuk foto kolase. Setelah itu dikirimkan ke nomornya Pak Andi. Kan anak, sudah paham dari sini? Oke, kalau sudah paham, Pak Andi cukup sekian. Anak-anakku kelas 3, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Ya, khususnya keluarga kita dan juga kita semuanya, kita berdoa bersama-sama supaya dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Oke, sebelum Pak Andi tutup pelajarannya, kita berdoa penutup terlebih dahulu. Ayo kita berdoa penutup, berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Pak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.